Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Oke, hari ini kita kembali di pelajaran kimia. Judulnya adalah interaksi kimia. Jadi, bukan hanya manusia aja nih yang butuh interaksi. Ternyata molekul-molekul yang kecil pun butuh interaksi. Nah, interaksi kimia itu dibagi menjadi dua. Ada interaksi antar atom dan antar molekul. Nah, yang antar atom itu ada dua. Ada ikatan ion dan juga ikatan kovalen. Nah, ikatan kovalen ini dibagi lagi menjadi tiga. Ada ikatan kovalen tunggal, kovalen rangkap, rangkap 2 dan rangkap 3, dan juga ada ikatan kovalen koordinasi. Nah, untuk yang antar molekul ini ada dua. Yang pertama ada van der Waals dan yang kedua ada ikatan hidrogen. Tapi yang van der Waals ini dibagi lagi menjadi gaya dipol dan gaya London. Nah, ini bergantung pada kepolaran suatu molekul tersebut. Nanti kita akan bahas. Oke, sekarang kita bahas dulu interaksi kimia yang antar atom. Tapi sebelumnya kita harus tahu dulu nih struktur Lewis dari tiap-tiap unsur. Jadi setiap unsur itu kan ada golongan dan periodenya. Nah, struktur Lewis itu kita lihat dari golongannya. Kalau dia golongan 1, artinya ada 1 elektron di kulit terluarnya. 1 elektron itu kita ibaratkan dengan titik ini. Ini hanya ibarat aja ya, simbol aja. X-nya juga ini hanya simbol aja. Jadi bergantung nanti unsurnya apa, gitu. Kalau dia golongan 1, ada 1 elektron terluar. Golongan kedua, ada 2 elektron terluar. Jadi ada 2 elektron yang tidak berpasangan. Golongan ketiga, ada 3 elektron yang tidak berpasangan terluarnya. Keempat pun sama, 4 elektron yang tidak berpasangan. Nah, masuk ke golongan 5, itu ada 1 yang berpasangan. Jadi kan ini 1 berpasangan artinya 2 elektron, sisanya 3 lagi tidak berpasangan. Golongan 6 ada 2 yang berpasangan, artinya 4, 2-nya lagi tidak berpasangan, dan seterusnya sampai golongan 8. Nah, kenapa kita harus tahu struktur Lewis ini? Supaya kita tahu juga nanti dia berpasangannya dengan apa dan membentuk apa, gitu. Nah, yang stabil itu adalah menyerupai golongan 2 dan golongan 8. Yang menyerupai golongan 2 ini kita sebut dengan duplet. Dan yang menyerupai golongan 8 kita sebut dengan oktet. Ya, jadi untuk mencapai keseimbangannya, suatu atom itu berikatan harus membentuk duplet atau oktet. Nah, sekarang kita bahas nih ikatan ion. Nah, ikatan ion ini terjadi ketika unsur-unsur logam berinteraksi dengan unsur-unsur yang non-logam. Nah, unsur logam itu adanya di golongan 1A, kecuali H ya, hidrogen. Karena hidrogen ini walaupun dia ada di golongan 1, ternyata sifat-sifatnya lebih ke arah non-logam, seperti itu. Nah, kemudian ada di golongan 2A dan di golongan 3A, gitu. Dan yang non-logam ada di golongan 5A, 6A, dan 7A. Sementara golongan 8 itu sudah stabil. Jadi tanpa berikatan dia tetap stabil, tidak perlu berikatan dengan siapapun, dia bisa stabil gitu. Nah, kenapa ikatan ion ini terjadi antara logam dengan non-logam? Karena unsur-unsur yang logam itu dia cenderung untuk melepaskan elektron. Nah, elektron yang dilepaskan ini akan diterima oleh unsur non-logam karena yang non-logam sifatnya adalah cenderung menerima elektron. Jadi interaksinya adalah seolah-olah melepas dan menerima, seperti itu. Oke. Nah, sekarang masuk ke contohnya. Contohnya, semua pasti tahu garam dapur kan ya? Garam dapur itu rumus senyawanya adalah NaCl, natrium klorida. Nah, ternyata natrium klorida itu ikatannya adalah ikatan ion. Karena apa? Di sini Na itu adalah golongan 1A, sedangkan Cl golongan 7A. Nah, golongan 1A itu termasuk logam, ya, karena dia bukan H kan ya. Kemudian golongan 7A itu termasuk non-logam. Logam dengan non-logam akan membentuk ikatan ion, gitu. Nah, di sini kita gambar dulu nih struktur Lewisnya. Na karena dia golongan 1A berarti ada 1 elektron terluar yang tidak berpasangan kan ya. Kemudian Cl golongan 7A, ada 7 elektron, satunya tidak berpasangan, yang lainnya berpasangan gitu. Karena si Na ini golongan 1A ya,
Golongan 1A itu apa? Cenderung melepaskan elektron. Elektronnya ini dilepas masuk ke Cl. Nah, karena dilepaskan, dia akan cenderung membentuk ion positif. Karena si elektron ini muatannya negatif ya. Ketika negatifnya lepas, berarti dia akan membentuk ion positif menjadi Na+. Kemudian Cl-nya, karena dia menerima elektron dari si Na, kemudian si Cl-nya ini akan menjadi semakin negatif karena nambah nih muatan negatifnya. Jadi Na+ dengan Cl-. Barulah dia akan membentuk senyawa NaCl. Seperti itu. Itu tadi penjelasan tentang ikatan ion. Nah, untuk ikatan kovalen kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.